Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sahabat taat, selamat datang di podcast Sahabat Taat. Asik. Kembali lagi bersama saya Zakaria, dan hari ini kita mengundang bintang tamu yang spesial, yaitu Kak Febri. Makasih Kak Febri sudah datang di podcast ini. Sehat. Teman-teman semua, ya. Episode kali ini adalah episode yang sangat spesial. Gitu Kak Febri. Dan kenapa spesial? Karena hari ini adalah episode perdana kita. Yes, Berarti Kak Febri jadi bintang tamu perdana juga. Wede. Alhamdulillah. Ini udah kayak martabak telur aja spesial. Waduh, spesial. Biasanya yang pertama tuh spesial gitu. Okay. Nah, dan lebih spesial lagi, konten pertama kita itu dimulai di bulan Ramadan. Masya Allah. Semoga bisa menambah keberkahan di episode kali ini. Amin. Ya. Teman-teman semua, sebagai informasi, di podcast Sahabat Taat ini kita akan membicarakan tentang isu-isu keremajaan, tentang problematika anak muda. Iya, yang pastinya sangat relate dengan teman-teman semua. Masya Allah. Dan di episode kali ini kita mau ngebahas tentang isu anak muda, yaitu pasti dialami deh sama teman-teman semua. Mungkin sama saya juga. Pernah mengalami di posisi itu. Okay. Apakah itu problematika itu adalah tentang pencarian jati diri? Wah, teman-teman pasti pernah ngerasa nih, ya kan? Biasanya di umur-umur muda tuh kita kayak merasa sebenarnya gue nih gimana sih orangnya, gitu, ya kan? Bagi yang suka motoran, dia biasanya sering ngumpul sama anak motor. Yang pas dia ngumpul sama anak motor, dia kayak merasa, ini kayak gue banget nih ya. Waduh, kayak pakai jaket, kayak apa ya, kayak jaket anak motor kan? Touring, waduh. Kayak ngabers gitu lah. Terus bagi yang mungkin sukanya nge-gym, kayaknya anak gym banget, kayak gue banget nih. Nah, sebenarnya fenomena problematika tentang jati diri itu sebetulnya di Islam tuh gimana sih Kak Febri? Oke, coba mungkin sharing Kak Febri. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Sebenarnya masih banyak nih Kak Zakaria ya. Di bulan suci Ramadan ini, ya saya berdoa buat teman-teman semua, sahabat taat dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat. Ya. Amin. Puasanya masih full. Amin. Nggak bolong-bolong nih. Jangan mokel nih. Gitu ya. Insya Allah aman. Aman. Nah, jadi memang Masya Allah ya, ketika kita bicara anak muda itu, ya mungkin kita nih siswa ya, yang lagi sekolah, atau mungkin yang juga ya masa-masa, sebutnya masa-masa tanggung ya. Iya, Tadi masa tanggung, akhirnya banyak yang sedang proses cari jati diri ya. Tadi sudah disebutin, kadang kita merasa ada di posisi yang, itu kayaknya gue banget deh. Betul. Tapi ternyata setelah dijalani bisa jadi kok kayaknya nggak gini gitu ya. Ganti lagi ya kan? Gitu kan? Nah itu. Jadi memang kalau dalam ya Islam sendiri ya melihat ya proses pencarian jati diri ini ya memang sebagai sesuatu yang ya fitrah bagi seorang manusia. Dia harus ya mencari tujuan ya kehidupan dia. Ya, karena kan pasti kita ini diciptain ya. Nggak iseng dong. Iya lah, pasti iseng. Kenapa lahir ya? Tuhan iseng aja gitu ya, diciptain kan enggak. Pasti ada maksud, ada tujuan. Nah, justru memang kehidupan kita di dunia ini ya salah satunya mencari tujuan hidup itu. Dan kalau kita udah ketemu tujuan hidup itu, nah baru nanti kita akan juga menemukan nih sebenarnya jati diri kita sebenarnya seharusnya seperti apa, ya. Nah, kalau kita kan tahu banget ya bahwa jadi kalau dalam Islam itu teman-teman saya harusnya sudah pada hafal sih ya. Sebenarnya tujuan hidup kita apa sih sebenarnya? Tujuan hidup kita apa kira-kira? Masuk surga lah. Surga. Ya, itu cita-cita utamanya paling tinggi, masuk surga. Kalau sebagai seorang muslim pasti kalau ditanya cita-citanya pengen masuk surga ya. Preman yang kagak pernah sholat pun masuk surga. Pasti pengen masuk surga kalau ditanya. Kagak ada yang rela masuk neraka gitu ya. Tapi ada sih yang kemarin-kemarin tuh ya yang agak-agak sombra lah gitu. Biarinlah gue di neraka katanya gitu ya. Nah, jadi tujuan hidup manusia itu Allah sudah kasih tahu nih ya, di mana ya di Al-Qur'an ya, bahwasannya Allah berfirman ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, jadi sebenarnya memang
kita nih diciptakan oleh Allah itu sebagai hambanya Allah ya, punya tujuan untuk ibadah. Nah, nanti kan ketika bicara ibadah, tentu ibadah itu nggak cuman terpaut di satu ibadah ritual aja. Karena nanti ya kalau kita pelajari lagi dalam Islam itu namanya ya aktivitas apapun ketika itu diniatkan untuk ya beribadah ya, saya bekerja, belajar nih ya teman-teman nih yang sekolah, niat belajar lurus nih ya, mencari ilmu, thalabul ilmi, itu bisa jadi ibadah. Seperti itu. Oh, jadi semua aspek bisa jadi ibadah bisa gitu. jadi ibadah begitu. Nongkrong jadi ibadah, Om? Nah, nongkrong bisa gitu. Bisa. Ketika tongkrongannya juga tadi ya bisa mendekatkan pada apa? Kepada Allah. Oh, gitu. Itu gimana tuh? Tongkrongan yang mendekatkan kepada Allah gimana tuh? Nah, ya. Jadi tongkrongan yang mendekatkan kepada Allah itu ya tentunya ya tadi. Tongkrongan misalnya ya, kita nongkrong dengan teman-teman ya yang mengkaji Islam ya. Sebenarnya fenomena sekarang kajian-kajian sudah beragam ya. Jadi memang sebenarnya udah nggak ada alasan kita nggak mengikuti kajian. Tinggal teman-teman mau senengnya yang mana. Kan tadi kan istilahnya yang gua banget tuh yang mana. Ya. Tentu yang penting selamat tetap Islamnya ya sesuai dengan tuntunan ya Islam padanya sejatinya gitu ya, Islam yang benar gitu. Karena kan ada juga yang nggak benar-benar, ada juga ya seperti itu. Nah, disitulah nanti sekali lagi ya ketika balik lagi kita mencari ya tujuan hidup kita, maka kita ya kan tahu bahwa oh iya saya tuh di sini tuh untuk apa? Tadi untuk ibadah ya. Nah, kalau untuk ibadah maka ya tadi aktivitas apapun itu orientasinya semua akan tujuannya untuk ibadah. Ya, jadi ibadah. Iya, ya tadi makanya tadi sebenarnya kalau yang disebut kayak nge-gym, nongkrong motor misalkan atau hobi-hobi yang lain, ya sebenarnya itu bisa ya kita niatkan untuk ibadah. Ya misalkan contoh nge-gym ya. Nge-gym itu misalnya diniatkan memang dalam rangka apa? Kita untuk menjadi seorang mukmin yang sehat. Ya kan? Nah, disampaikan kan bahwa Allah tuh lebih mencintai mukmin yang sehat, ya, yang kuat, ya daripada yang lemah. Seperti itu. Maka nanti nge-gymnya, atau bahkan emang kenapa nge-gym? Nge-gym buat persiapan nanti nih jihad fisabilillah, membebaskan Al-Quds. Wah, gitu kan? Gagah banget kan? Iya gitu. Main, ya. Senang misalnya kan ada permainan kayak paintball, atau mungkin ya permainan strategi, peperangan, ya. Ya tadi memang ketika ada niat ya untuk nanti buat prepare jihad nih gitu ya. Oh, itu bisa jadi ibadah. Sekali lagi. Ya, nah maka dari itu memang ya tadi kita nih harus ya banyak satu berpikir ya kita harus menggunakan akal kita nih teman-teman sekalian ya, jangan sampai memang kadang-kadang anak muda itu kan identik dengan pendek akal katanya ya. Maksudnya gimana tuh, Kak? Pendek akal tuh jadi yaitu pokoknya dia pengennya apa lakuin. Oh, ya. Dia mau apa langsung sikat aja gitu, gas aja gitu. Seneng ya tadi kan, misalnya oke, ini gue banget, tapi dia nggak cek nih apakah ini sesuai dengan ya agamanya atau sesuai dengan Islam atau tidak, seperti itu. Nah makanya akal itu Allah kasih kepada manusia untuk apa? Yaitu tadi untuk bisa memfilter. Nah jadi kita nih teman-teman semuanya ya, sahabat taat semua, kita dikasih akal oleh Allah ya. Itu bukan cuma jadi pajangan ya. Bukan cuma jadi sebatas ya kan yang membedakan manusia dengan hewan atau dengan makhluk yang lain salah satunya adalah akalnya itu. Nah dengan akalnya itu dia apa? Dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Sehingga nanti ketika dia menjalani kehidupan, dia akan mengambil langkah ya apa yang sesuai dengan ya tadi ya ajaran agamanya, atau apa yang sesuai dengan ya tujuan hidup dia, karena tujuan hidup dia buat beribadah pada Allah. Tentu bentuk penghambaan itu berupa ketaatan kepada Allah. Maka ketaatan itu nanti apa hasilnya? Yaitu dia menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Contoh lagi sekarang misalkan, anak muda sekarang nih, ya tadi kan sudah disinggung. Ya ini lagi bulan Ramadan ya. Insya Allah mudah-mudahan nih teman-teman full puasanya nih 30 hari. Amin, ya. amin. Tapi kan soalnya, kenapa agak-agak pesimis ya? Karena ternyata di luar sana ada juga nih yang anak-anak muda itu gampang banget untuk membatalkan puasa. Ya. Mokel gitu ya? Mokel gitu ya. Terus dijadiin itu sebagai sesuatu yang mungkin kayaknya kalau anak muda kagak nakal, kagak seru, kagak berwarna gitu ya. Betul. Padahal itu bukan identitas pemuda sejati. Kita lihat identitas pemuda-pemuda muslim ya, jati diri pemuda muslim itu kita melihatnya kemana? Ya pada generasi terbaik. Siapa? Generasi terbaik. Sahabat. Oh, ya. Sahabat.
lama banget ya. Jauh banget ya. Oh, ya memang itu kan contoh kita juga. Oh ya. iya betul. Contoh kita yang memang Sahabat. harus menjadi apa? Jadi parameter. Artinya ya mungkin kalau misalnya, kita harus sama nih kayak Abu Bakar, kayak Umar. Ya mungkin kalau disamain nggak bisa gitu ya. Tapi berupaya. Ya contoh kan, di zaman sahabat itu kita lihat banyak sahabat-sahabat muda yang umurnya apa? 9 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Tapi mereka dekat dengan ketaatan. Jadi kalau misalnya dari muda udah taat, itu sebenarnya bagus. Nggak ada masalah loh gitu. Ya. Bahkan ya tadi, harusnya kalau dia mempelajari Islam dengan baik, ya dengan benar, ya sebenarnya proses pencarian jati diri itu dia tidak akan kebingungan. Iya kan? Iya. Seperti itu. Nah, itu. Berarti kalau misalkan jati diri itu bagi seorang muslim itu mudah ya. Maksudnya kita tahu paham tujuan kita untuk apa hidup di dunia. Ya. Nanti kesananya gampang gitu ya. Betul. Iya. Tapi kalau misalkan gini nih, kan kita tadi Kak Febri udah jelasin kan bahwasannya ketika kita mencari jati diri itu kita harus paham nih, ya kan? Kita ini hidup buat apa, ya kan? Dan siapa Tuhan kita ya? Ya, ya, mengenal Tuhan kita. Mengenal Tuhan kita. Ya. Nah, tapi kita kan kita paham sebagai seorang muslim, tapi seringkali nih Kak, ya kan? Kita nih kalau di tongkrongan, kadang-kadang suka malu sama kelakuan pribadi gitu. Jadi misalnya kita ya kadang-kadang anak muda kan masih masa tadi ya, masa-masa labil, masih pengen ini. Ya. Nah, pasti sering salah juga, mungkin melakukan kesalahan. Nah, kadang kita malu tuh Kak sama kelakuan kita dengan identitas kita sebagai seorang muslim. Ya. Nah, itu gimana tuh Kak? Ya. Jadi pertama kita harus pahami dulu bahwa namanya manusia itu tempat khilaf, tempat salah. Ya. Jadi bukan berarti kalau kita misalnya sudah menjadi seorang mukmin, seorang muslim, seorang pemuda yang taat, ya bukan berarti kita akhirnya jauh bersih dari dosa atau ya maksum ya, karena maksum itu hanya Rasul gitu ya, seperti itu. Nah, cuman kan kita diberikan kesempatan untuk terus memperbaiki diri, yaitu dengan cara bertaubat ya. Jadi sebenarnya yang paling penting itu kita harus apa ya? Pertama, kita harus yakin dulu nih dengan agama kita. Ya. Tadi ibaratkan gua banget gitu ya. Gua banget itu. Kalau udah gua banget tuh kan kayak gini misalkan. Contoh apa ya? Misalnya penggemar bola. Penggemar bola nih ya. Kalau misalnya dia udah senang sama satu klub, ya, biasanya dia akan ngapain? Ya. Dia pasti diikutin terus tuh. Diikutin ya kan. Misalnya nih klubnya main di mana, kalau bisa dia nonton ke stadion. Kira-kira kalau dia ke stadion dia pakai koko kagak gitu misalnya? Kagak mungkin. Pakai apa kira-kira? Pakai baju timnya. Pakai baju timnya dong, pakai jersey lengkap ya nggak? Bahkan kalau perlu pakai ornamen-ornamen gitu kan, menunjukkan bentuk dukungan dan kecintaan dia terhadap klub sepak bolanya. Nah, itu kondisi ketika orang itu sudah apa? Sudah yakin, sudah paham, dia sudah tahu. Kalau apa? Ya, karena mungkin dengan pemahaman dia, mendukung klub sepak bola itu seperti ya bagian dari kehidupan dia. Nah, kita balik nih. Kalau misalnya kita sudah yakin, sudah tahu, sudah paham kalau Islam itu adalah memang bagian dari diri kita. Jadi, kakak suka sering bilang ke teman-teman juga, nih, Islam tuh jangan kayak jaket. Ya, jaket itu gimana maksudnya? Kalau kita kedinginan kita pakai, kalau kita panas kegerahan kita buka. Gitu, ya. Terus Islam tuh juga nggak kayak prasmanan. Yang kita ambil apa? Yang suka yang doang. enaknya doang, yang sukanya doang. Iya, Ini aku suka, ini itu aku kayak apa tuh? enggak. Contohnya kayak apa tuh Kak? Contoh misalnya tadi. Puasanya kagak ikutan, tapi lebarannya pengen. Aduh. Siapa nih ya? Awas. Nah, jadi ada contoh misalkan ya. Dia nggak mau puasa, tapi pengen lebaran. Oh, aduh. Kacau. Ya kan? Iya. Mau enaknya doang ya. Enaknya doang kan. Terus Iya. apa? Ya kayak yang sekarang nih misalnya ya, zakatnya pengen diambil, tapi penerapan syariat yang lainnya nggak pengen. Nah, kalau udah urusan duit aja pada melek semua ya. Jadi, Islam tuh begitu. Jadi kita itu ketika tahu ya atau sudah menjadikan Islam sebagai identitas, kalau ibaratkan tadi gua banget ya, ibaratkan seorang tadi penggemar fans sepak bola yang dia all out gitu ya. Nah, maka Islam pun ya kita sebagai mukmin pun all out. Apa? Ya kafah.
ya. Kalau istilahnya Kafah. kan kafah ya, Kafah, menyeluruh, sempurna, seperti itu. Nah itu di situ. Jadi kita nggak boleh setengah-setengah, guys. Kita jadi muslim harus yang gue banget gitu ya. Yang gue banget. Yang all out semuanya gitu. All out iya, jangan minder nih muslim Iya. nih atau nggak pede. Jangan. Ya kalau belum nggak pede berarti dia memang belum sadar atau belum tahu banget nih terkait dengan jati diri dia itu tadi tujuan hidupnya. Berarti kita harus pede gitu ya. Iya. Harus pede jadi muslim. Oke. Terakhir nih Kak Febri ya. Iya. Kan tadi berarti sekarang kita nih harus jadi muslim yang gue banget, berarti kan pede nih kan ya. Nah, meskipun mungkin kita tadi banyak banyak kekurangan dan mungkin pasti ada kesalahan-kesalahan, itu Iya. hal yang biasa karena sebagai manusia pasti salah kan ya Kak Febri Iya. ya. Oke. Terakhir, tanda di kehidupan kita nih. Tanda Iya. di kehidupan kita, misalkan ketika kita udah jadi muslim yang gue banget tuh, tandanya tuh kayak gimana tuh yang paling apa ya? Intinya paling membedakan lah intinya Ya. kan gitu. Oke, oke. Kita nih udah jadi muslim gue banget tuh gimana gitu. Baik. Yang membedakan gitu. Ya. Jadi pertama biar kita benar-benar atau bagaimana biar kita jadi muslim yang gue banget atau apakah kita tuh sudah beriman, berislam secara benar? Iya. Ya. Yang jelas satu kita harus tahu dulu ilmunya ya. Kita tadi makanya kan kita nggak boleh lepas dari namanya kajian. Kita harus belajar. Ya. Karena kan sekarang ini banyak juga yang ya melakukan sesuatu mengatasnamakan ini ajaran Islam tapi bisa jadi bukan. Ya kan? Nah, kita tahu dari mana? Ya tentunya dari ngaji. Ya. Makanya dengan ngaji itu kita dapat ilmunya dan nanti kita ketika beribadah, beraktivitas ya itu jelas tuh ya syarat ketentuannya. Ibaratkan lagi semangat nih, gue pengen gue udah jadi muslim yang gue banget gitu. Akhirnya saking semangatnya sholat zuhurnya jadi 8 rakaat misalkan ya. Itu salah itu. Bukan jadi berpahala, malah jadi tidak sesuai dengan syariat ya. Atau puasa ya. Puasanya ya saya ingin menunjukkan saya ini sebagai seorang mukmin, maka saya bakal puasa, gue bakal puasa pokoknya kagak buka-buka lah 30 hari. Gitu kan. Aduh. Itu dari mana ajarannya, syariatnya? Tidak ada. Nah, makanya satu yang pertama ilmu ya. Ilmunya. Terus yang kedua ya, nah ini yang penting juga kan tadi bahwa ketika kita sudah menjadikan Islam sebagai identitas kita nih, sebagai ya gue banget gitu, maka kita ini akan apa? Ya menjadikan Islam itu atau yang masuk ke dalam Islam itu secara kafah, secara menyeluruh. Jadi tidak setengah-setengah ya. Dan juga kalau bahasa keren sekarang nih nggak sekuler. Jadi bukan muslim yang sekuler. Muslim sekuler emang ada. Kayak gimana tuh? Ya, ada ya muslim itu tadi ya misalkan dia ya apa dalam aktivitas ibadah-ibadahnya mungkin ibadah yang sifatnya habluminallahnya dia kuat ya. Tapi misalkan dalam praktik kesehariannya, contoh, misalnya kalau anak muda nih, ya, sholatnya rajin, ya, pacarannya jalan. Itu kayak STMJ tuh Pak. STMJ, ya. Sholat terus, maksiat jalan. Aduh. Nah itu namanya, itu STMJ itu ya bentuk muslim sekuler itu seperti itu. Ya. Jadi, itu di satu sisi dia taat dalam aktivitas ibadah tertentu, tapi di sisi lain yang sebenarnya itu juga bagian dari ibadah, ya dia tinggalin, bahkan dia nggak peduli, ya. Atau misalnya ada fenomena muslim tapi dia mabuk-mabukan, ya. Nih, anak muda jangan sampai nih ya, jangan sampai kena khamar. Itu kan sudah jelas alkohol itu haram, dilarang. Jadi walaupun ini culture ya nggak bisa, ya mau culture mau apa mau itu gaya gitu kan. Kalau misalnya kita sudah ya tadi Islam itu sudah jadi identitas kita sebagai muslim yang gue banget ya, maka apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang Allah itu jadi guide kita. Nah kalau kita sudah begitu tuh, nah itu baru benar-benar yang disebut kita tuh udah jadi ya itu muslim tuh atau Islam tuh udah jadi gue banget gitu. Jadi nanti dikit-dikit misalnya contoh mau mau nongkrong ya nongkrong yuk. Nah dia nggak langsung gas ya. Tadi dulu nongkrong di mana dulu? Kita dugem. Wah nggak boleh dugem, gitu kan? Kan itu kita nanti ada ikhtilat. Waduh, ikhtilat bahasa apa tuh? Baru ngaji kemarin ya langsung. Udah baru ngaji ya? Baru ngaji. Kemarin habis bahas ya tentang mahram. Nggak boleh nih, ada ikhtilat, ada khulwat. Gitu. Kan bisa gitu ya? Iya. Ya. Terus misalkan
apa namanya itu, kita mungkin lagi mabar nih, lagi mabar gitu kan. Terus tiba-tiba ya terdengar suara azan ya. Bro, off dulu, kita sholat dulu, gitu kan, ya. Sekali lagi tadi, bahwa ketika kita menjadi muslim, ya, jadi ya muslim yang gue banget itu, bukan berarti kita tuh jadi orang yang kaku, bukan. Berarti kita masih bisa nongkrong, masih gaul, cuma nge-gym. Tapi tadi, jadi dia akan punya perspektif yang berbeda, dia akan memilih, ya. Tadi nge-gym dia nggak bakal nge-gym yang buka-bukaan misalkan ya. Jadi ini mau nge-gym mau pamer badan nih gitu kan. Dua-duanya. Kalau nge-gym pasti pamer. Upload di story. Upload ya. leg day gitu kan. Nah, jadi ya ketika tadi dia nge-gym, maka ya pakaiannya bagaimana pakaian yang menutup aurat gitu kan ya. Terus ya tadi niat dia untuk nge-gymnya untuk apa. Jadi terus dia juga memilih tempat gym ya. Kan sekarang juga lagi rame misalnya ada tempat-tempat gym yang memfasilitasi apa? Ya tadi dipisah nih laki-laki perempuan. Jadi ada kan, ya? Iya, jadi kejaga. Jadi ya tadi sebenarnya kalau ada niat pasti ada jalan. Kadang-kadang kita aja yang memang kayaknya nggak bisa ribet. Padahal intinya sih yang ribet tuh pemikiran kita. Ya, pemikiran kita yang akhirnya ya membuat kita ribet sendiri. Apalagi ya kan kita yakin bahwa tadi Islam tuh sebagai problem solver, sebagai pemecah masalah. Maka dari itu, nah itu di situ tuh. Itu kalau sudah begitu, ya bolehlah kita sebut bahwa dia itu atau kita tuh sudah menjadi ya seorang mukmin yang memang identitasnya gua banget itu gitu kan. Jadi dia udah nggak lagi kayak dia nggak peduli lagi kayak rajin banget lu sholat gitu kan. Ya emang kenapa ya, kan sebagai muslim kita harus rajin sholat. Ya. Lu nggak pacaran. Sok suci lu. Gay. Gitu kan. Kita nggak, ya kan, tidak pacaran itu ya, single itu pilihan. Asik. Ya, pilihan karena ketaatan. Asik. Ya, jadi bukan karena kita, bukan karena kagak laku juga gitu kan, ya karena kita memilih. Ya tadi mahal gitu kan. Jadi ya nanti kan kalau kata Allah juga ya, kalau anak muda nggak usah takut lah ya. Allah sudah jamin laki-laki baik buat perempuan baik, perempuan baik buat laki-laki baik. Jadi ya urusan itu ya nanti aja. Yang penting kita fokus nih, benerin diri juga nih ya. Nah terus jangan lupa juga, jangan berhenti diri sendiri. Harus ikut kontribusi apa ke yang lain, ke tengah-tengah masyarakat, ke teman-teman. Maksudnya apa? Diajak tuh teman-teman. Buat apa? Buat mereka yang masih merasa minder, merasa nggak pede dengan Islam. Ya tadi diajak biar mereka jadi pede. Jadi kayak misalnya tadi kita bisa kok nongkrong, tapi tetap menjaga aktivitas ya, sholatnya, betul. Menjaga interaksi, termasuk dari ucapan ya. Nih gaul boleh ya, mungkin ya mau ngomong lu gua dan sebagainya, tapi tetap kita punya tata krama bahasa ya. Jadi jangan kita stop deh normalisasi ngomong kasar ya. Jadi itu bukan bagian dari ya sekali lagi ini mah kan biasa Kak gitu. Bukan, nggak, dalam Islam itu justru kita diminta untuk berkata yang baik seperti itu ya, yang ahsan gitu kan. Ya, maksudnya ahsan itu bukan nggak mesti harus akhi, ukti, enggak gitu. Tapi ya silakan sok aja. Misalnya kalau teman-teman yang kayak kakak kan misalnya orang Sunda, ya pakai bahasa Sunda, tapi ya Sundanya Sunda yang halus gitu kan. Teman-teman misalnya yang suku Betawi atau yang suku-suku lain, pakai bahasa Jawa ya. Kan ada bahasa-bahasa yang memang itu tadi. Jadi biar apa? Enak gitu ya. Tidak hanya di lisan, juga di tulisan. Ya. Tulisan? Iya, bikin chat, status, ya. Karena tadi kan, kalau dia sudah Islamnya, Muslim sudah jadi gua banget, itu akan mempengaruhi semuanya loh. Dia akan jadi mewarnai. Jadi gaya hidupnya berubah dia. Sekali lagi, bukan berarti akhirnya tiba-tiba langsung jadi gamisan, sorbanan. Enggak gitu. Ini kayak Zakaria kan begini, kakak. Ya kita style, mau ngikutin style silakan, tidak ada larangan. Toh yang dihimbau itu kan menutup aurat, iya kan? Gitu. Mau touring silahkan gitu. Touring silahkan gitu ya. Tapi tadi misalnya awas ada waktu sholat, ya, awas interaksinya, ya. Kalau mau touring misalnya, ternyata ada lawan jenis, ya berarti tidak boleh. Kecuali kalau yang touring itu suami istri semua tuh, ya.
ya itu nanti beda cerita, misalkan ya. Mau nge-gym tadi atau mau futsal nih ya, futsal nih kayak teman-teman kakak kan, karena tadi kan sudah punya pemahaman. Jadi kalau futsal itu kagak ada yang pakai celana pendek, karena kita tahu ada aurat di situ kan, ya pada pakai celana panjang training. Nah itu tuh contoh yang bagaimana Islam itu ya ketika sudah jadi identitas diri, udah jadi gue banget. Ya kita tuh akan selalu orientasinya tuh ini menurut Islam gimana, ini kata Allah gimana, ini boleh nggak sama Allah, ya. Nah itu kan selalu seperti itu. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita akan cek dulu. Bentar, ini boleh nggak sih? Oh, pas dilihat, oh ini nggak boleh. Nah nanti baliknya, sederhananya paling gampang teman-teman, nanti kita kembali ke hukum yang 5 itu aja. Wajib, ya, sunnah, makruh, mubah, haram. Jadi apakah sesuatu ini dikatakan, oh ini wajib, ya berarti nggak bisa ditinggalin, harus dikerjain, ya. Sholat 5 waktu itu wajib, bukan pilihan, ya. Milih aja deh, ya minimal kalau nggak bisa 5 waktu, minimal 4 kali, minimal 3 kali, nggak bisa, nggak ada. Kalau sudah balik, teman-teman ya, anak misalnya, mungkin yang SMP nih, atau SD juga bisa jadi ya, yang SMP yang sudah balik itu nggak bisa ya ninggalin 5 waktu, harus selesai itu. Ya, tapi susah kan subuhnya, ya, nggak ada alasan. Karena apa? Kalau misalnya kita seneng bola kan, nonton pagi-pagi bisa aja bangun ya, diusahain. Atau misalnya ada seneng-seneng kita nongkrong sampai begadang bisa aja diusahain kan? Iya, bisa. Kan begitu loh, pushrank dan sebagainya. Nah, tapi giliran sholat subuh kagak, nah kan aneh gitu ya. Terus kalau dia sunnah maka ya lebih diutamakan untuk dikerjakan karena di situ ada pahala, ya. Jadi misalkan, oh nih contoh, nah setelah nanti kita bulan puasa nih Ramadan kan wajib jelas nggak bisa ditinggalin. Nanti misalnya beres Ramadan ada nih puasa sunnah apa? Syawal. Yuk kerjakan. Senin Kemis kerjakan. Mau puasa Daud, ya silakan ya. Yang lainnya, ibadah nggak ada tarawih memang, tapi ya kita ada qiyamul lail, tahajud, duha, kerjakan ya. Itu diutamakan karena ada pahala di dalamnya. Nah, terus kalau yang makruh baiknya ditinggalkan ya. Ya kalau misalnya, ini kan makruh ya, kalau dikerjain memang nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya bisa ditinggalin, udah tinggalin aja. Atau juga kalau kita ninggalin itu kagak bikin gimana-gimana kan misalkan ya. Kalau mubah, itu berarti kan udah itu mah pilihan, selera aja gitu ya. Karena memang di situ Allah kasih ya memang kemubahan tuh, mau melakukan A, B, ya tidak dinilai pahala, tidak dinilai dosa juga gitu kan. Nah yang paling utama kalau udah haram, ya salah satunya kalau haram ya maka sudah jangan diintip-intip, jangan dilihat-lihat. Ya, jangan dicoba-coba ya, cobainlah gitu kan. Udah tahu haram gitu ya, ini jangan gitu kan, tinggalin. Karena memang yang haram itu kalau dikerjakan justru sebaliknya malah mendapatkan dosa. Tapi kalau ditinggalin, nah justru jadi apa? Pahala. Jadi pahala. Beda kalau makruh kan kalau ditinggalin nggak apa-apa kan? Ya dikerja ya apa? Jadi apa namanya itu? Itu di situ ya perlu jadi perhatian. Nah jadi nanti kita kesana aja balik lagi ya. Ini gimana nih hukumnya? Oh jadi ini wajib apa? Ya haram gitu. Haram ya, makruh, mubah, sunnah. Itu cara taunya gimana tuh Bang? Ya kan ngaji. Oh ngaji. Tadi. Siap ngaji berarti belajar. Belajar dong. Belajar harus belajar fikih gitu atau gimana tuh? Ya kan Islam itu tadi kafah banyak. Ya maksudnya tuh sempurna. Ya silakan nanti untuk hal seperti itu ada di fikih ya. Ya terus kan tadi sebelum tadi kita nanti ke situ ke fikih juga ya di awal tadi kan pencarian jati diri nih. Berarti kan itu nanti ada kaitan dengan keimanan, akidah, kita belajar ya. Nah, itu di situ. Jadi ya bagaimana biar kita termotivasi, terinspirasi untuk menjadi pemuda yang baik. Tadi kan kakak bilang ada para sahabat tuh. Berarti di situ kita ada belajar tentang sirah dan tarikh misalkan, ya kan? Jadi Islam tuh luar biasa, ya. Makanya harusnya sih kalau misalkan kita ya menjadikan Islam ini sebagai guideline kita, ya sebagai paket kalau bahasa kita ya Islam tuh sebagai yang gua banget nih, ya harusnya udah nggak ada tuh pemuda-pemuda yang galau, kehilangan arah, semuanya udah jelas ya, karena semuanya sudah jelas. Mantap sekali. Jadi gitu guys. Ya, berarti tadi kita harus all out, harus pede, dan tadi harus berbeda dari yang lain. Iya. Udah, nggak boleh sama ya? Jangan sama ya. Iya. Masa kita nggak sholat? Sholat ya? Muslim ya? Oke. Nutup aurat dan sebagainya ya. Betul. Tapi itu bukan kayak seperti kerangkeng atau kayak rantai atau kayak pagar, bukan kayak jadi kayak nggak bebas gitu ya? Bukan. Karena kasih analoginya gini.
balik lagi gitu, Kakak seneng bola ya. Permainan bola itu serunya di mana? Pas golin ya, kan? Golnya, ya oke. Pas golin ya. Mungkin pertandingan. Sebenarnya sepak bola tuh menariknya karena dia dibatasi waktu 90 menit. Coba kalau misalnya kagak ada batas waktu, main bola aja terus tuh ngegolin sampai ratusan. Iya, bener juga. Bener. Bosen lah. Bosen kan? Termasuk di dalamnya ada aturan-aturan, ya kan? Ada nggak boleh pakai tangan. Coba kalau main bola kayak fun match ya bebas, pokoknya striker pakai tangan masukin bola gitu kan. Pasti nanti ada titik jenuh, bosen. Nah, justru sebenarnya ya tadi manusia itu dia tuh nggak tahu sebenarnya, dia tuh nggak ngerti juga yang terbaik buat dia tuh apa, ya. Yang mengetahui yang terbaik untuk manusia tentu adalah apa? Ya penciptanya. Oh gitu ya. Iya, ya makanya Allah ketika turunkan aturan dalam bentuk syariat itu, bukannya pacaran kita suka? Kan kita suka sama pacaran. Kita sebenarnya bukan pacarannya, kan tapi gini, sukanya kita dengan perempuan dilarang nggak sama Islam? Enggak sih. Enggak kan? Suka dengan lawan jenis kan tidak? Iya kan? Iya enggak. Ya. Ya kalau misalnya dilarang nanti jadi gay. Kan tidak. Yang Allah larang itu bukan masalah apa namanya itu kesukaannya. Yang Allah larang tuh interaksi yang tidak sahnya itu. Boleh nggak berdua-duaan sama perempuan? Boleh, tapi kalau udah nikah. Nah, ya kan? Iya. Ya. Jadi sebenarnya ya memang ya kalau pacarannya mungkin setelah menikah ya suami istri gitu kan, dia jalan-jalan, ya boleh lah. Ya. Masa nggak boleh? Ya emang kita ada kecenderungan, kesenangan. Ya, dan itu diakui oleh Islam. Normal ya. Normal. Yang dilarang itu tadi ya. Apa? Ketika ya tidak sesuai dengan syariatnya. Apa tidak sesuainya? Itu tadi tidak dalam kerangka yang benar. Makan minum. Kan makan minum itu kan boleh. Kebutuhan. Masa kalau kita kagak makan beberapa hari, ya bisa meninggal kita. Ya kan? Ya, tapi di bulan Ramadan, khusus Ramadan aja, kita nggak boleh makan minum dari mulai apa ya? Dari mulai dan subuh, terbit fajar ya, subuh sampai maghrib. Bayangin, sesuatu yang awalnya dihalalkan, tiba-tiba jadi haram. Jadi tidak boleh, dilarang. Kan kalau ada yang mokel kan dosa. Wah iya loh. Iya kan? Iya. Padahal kalau kita bicara sehari-hari, lah kan emang makan dosa? Kan tidak. Tapi makan di bulan suci Ramadan, di waktu yang bukan berbuka, itu menjadi dosa. Nah, justru sekali lagi, adanya aturan itu bukan menjadi pengekang. Justru aturan itu menjadi apa? Tadi, menjadi koridor kita. Dan itu yang justru membuat hidup kita itu jadi menyenangkan. Oh, ya. Jadi bahagia. Jadi bahagia. Ada aturan. Ya karena emang tadi manusia itu kan nggak tahu sebenarnya dia harus ngapain. Kadang makanya ada orang yang, contoh di luar sana, ada orang kaya, udah punya segalanya. Ternyata dia bunuh diri. Ya. Termasuk di Jepang, ada salah satu artis Jepang itu dia, istilahnya, mungkin tidak hanya di Jepang ya. Nah ini nanti ya, di godaan di mungkin ya, dunia entertain. Lihat, bagaimana para artis-artis yang meninggal bunuh diri karena tekanan hidup yang stres. Yang idol-idol di Korea Selatan, ya kan kurang apa mereka? Cantik iya, duit banyak, penggemar banyak, tapi kok bisa bunuh diri ya? Nah, berarti kan apa? Ada yang hilang. Ada yang hilang dari, ya itu tadi kehidupan dia. Kayaknya gue hidupnya bukan begini dah. Harusnya gimana? Nah, makanya tadi ketika kita mulai di persimpangan jalan kayak gitu, ya itu adalah pentingnya kita mengambil atau ya bertemu dengan Islam ini. Gitu. Islam itu jadi guideline kita. Jadi itu kebahagiaan kita. Kebahagiaan kita. Dan surveinya ada loh. Surveinya ada. Ternyata orang-orang yang beragama Islam itu dikatakan lebih bahagia. Kakak pernah baca tuh. Cuma lupa lagi ya ininya ada. Jadi pernah ada survei. Jadi agama yang paling bahagia itu Muslim. Agama gitu. Islam. Iya. Bukan yang paling ribet. Bukan malah. Bukan. Malah yang kata orang paling ribet, tapi malah membawa kebahagiaan. Ya kan? Nah, karena Islam tuh tahu apa kebutuhan dasar. Karena apa? Karena Islam tuh ya tadi dari pencipta kita, dari Allah. Allah tahu apa yang manusia butuhin. Jadi Allah tuh kasih guideline nih, kalau kamu mau bahagia, caranya gini. Kalau kamu tidak melakukan ini, ya pasti yang didapat bukan kebahagiaan. Gitu. Gitu guys, kita tinggal ikutin aja apa yang udah ada gitu ya. Betul. Ini haram, kita jauhin. Tinggalin. Udah. Halal, silakan gas aja. Masya Allah, luar biasa.
Berarti setelah nonton video ini kita harus all out nih. All out. All out. Jadi muslim yang gue banget. Nongkrong boleh, nge-gym boleh, futsal boleh, tapi Jangan lupa ada batasannya. Berbeda dari yang lain. Ya. Kenapa? Karena untuk kebahagiaan kita. Oke. Wes, luar biasa. Insyaallah. Insyaallah. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Dan tunggu di episode-episode berikutnya. Karena kita akan terus berbicara tentang isu Anak muda. anak muda. Asik. Mungkin terakhir ada kata-kata Kak Febri boleh buat penonton? Ya, doa aja mudah-mudahan ya di Ramadan kali ini sebagaimana harapan kita ya. Ramadan ini jadi Ramadan yang berbeda. Iya, siap. Ya. Makin taat, makin takwa. Asik. Itu aja. Siap. Terima kasih Pak Febri atas waktunya, semuanya ilmunya. Sama-sama. Ya. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.